Nah, di video kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal mengenai hubungan gradien antar garis. Jadi, garis sejajar itu berarti gradiennya sama. Kemudian kalau tegak lurus berarti hasilnya dikali hasilnya gradiennya itu negatif 1, atau lebih gampang mikirnya kita balik antara pembilang dan penyebut, kemudian tanda plus minusnya kita ganti. Supaya lebih memahami, kita perhatikan nomor 1. Nomor 1 seperti ini ya. Nah, seperti ini nomor 1. Garis K dan L adalah dua garis yang sejajar. Tentukan gradien garis K. Nah, kita perhatikan garis K itu melalui titik apa ini? Negatif 4,3, kemudian B-nya titik negatif 1, negatif 2. Perhatikan, kita bisa pakai rumus. Di sini kita tulis X1, Y1, kemudian di sini X2, Y2. Kita pakai rumus gradien. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya berapa? Negatif 2. Y1 nya dikurangi 3 per X2 nya negatif 1, X1 nya negatif 4. Nah ini, jadi harus semennya ini dapat dari sini negatif 4 dari X1 nya. Berarti berapa jawabannya ini? Negatif 2, negatif 3, negatif 5. Kemudian yang ini negatif 1, negatif, ketemu negatif jadi positif. Jadi hasilnya negatif 5/3. Seperti ini untuk nomor 1. Kalau mau pakai cara jalan-jalan juga bisa. Dari sini ke bawah dulu, ya kan? M ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke bawah berarti negatif 5. Per ke kanannya berapa? 1, 2, 3 per 3. Jadi negatif 5/3. Seperti itu, sama. Kemudian setelah kita mencari gradien garis K, kita tentukan gradien garis L. Nah, perhatikan, gradien garis K itu kan sejajar dengan garis L, ya kan, sejajar. Ini kan gradiennya yang sebelah pertama ini adalah tadi negatif 5/3, ya kan. Berarti karena sejajar, gradien yang garis L ini juga sama karena sejajar kemiringannya, berarti negatif 5/3. Alasannya kenapa? Karena garis L sejajar dengan garis K. Berarti garis L-nya ini sejajar dengan garis K, sama dengan negatif 5/3. Seperti itu. Bisa ya. Ini negatif 5/3 karena sejajar. Karena sejajar. Kita lanjut ke nomor 3 dan 4. Perhatikan, garis K dan garis P adalah dua garis yang tegak lurus. Ini kan garis K yang ini, garis P yang ini, tegak lurus. Kita cari dulu gradien garis K. Tentukan gradien garis K. Kita tulis biar bisa, ini X1, Y1, kemudian X2, kemudian Y2. Rumusnya apa? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya berapa? 0 dikurangi 1 per X2 nya 2 dikurangi 0. Berarti berapa ini? Negatif 1/2. Nah, gradien garis K nya di sini adalah negatif 1/2. Sekarang kita nyari gradien garis P yang nomor 4 ini. Tentukan gradien garis P, padahal garis P itu tegak lurus dengan gradien garis K.
Nah, tegak lurus kemarin kan kita sudah belajar itu hasil kalinya itu harus negatif 1 ya kan di video sebelumnya. Atau lebih gampangnya yang satunya kita balik pembilang penyebut terus tanda plus minusnya kita ganti. Jadi kalau di sini itu negatif tadi berapa? Negatif 1/2. Gradiennya itu gradien itu kemiringannya negatif 1/2. Berarti gradien garis P-nya berapa? Biar lebih gampang tinggal balik aja. Berarti gradien MP-nya sama dengan kita balik tandanya. Jadi negatif 1/2 diberubah jadi 2/1. Nah, tandanya tapi ini sebelumnya min, berarti ini jadi plus 2/1. Seperti itu. Jadi 2/1 sama dengan 2. Nah, gampang banget kan? Yang di sini berarti gradiennya adalah MP itu gradien garis P 2. Kalau kita kalikan 2 kali negatif setengah, berarti jawabannya nanti negatif 1. Karena 2 dikali negatif setengah sama dengan negatif 1, maka kedua garis ini tegak lurus. Kita lanjut ke nomor 5. Garis A dan B adalah dua garis yang tegak lurus. Pertanyaan, tentukan gradien garis A. Nah, kita identifikasikan dulu titik-titik yang dilalui garis A. Perhatikan ya, titiknya ini adalah berapa? Bukan negatif 1 ya, titik itu X, Y. Berarti di sini titiknya adalah negatif 1,0 yang di sini. Sedangkan yang di sini ini titiknya apa? 0,2. Nah, kita identifikasikan dulu. Jadi negatif 1,0 dan 0,2. Yang penting jangan kebalik ya, 0,2 dan 2,0. Kita tulis X1 Y1 kemudian X2 Y2. Soalnya tentukan gradien garis A. Garis A melalui ini. Berarti rumusnya Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya berapa? 2, Y1 nya 0. X2 nya 0, X1 nya negatif, terus kemudian ada negatif 1. Ya ditulis saja negatif 1. Negatif 1. Berarti jawabannya berapa ini? 2 per negatif jadi negatif, negatif jadi positif. 2/1 sama dengan 2. Berarti gradien garis yang ini 2. Gitu untuk gradien garis A. Kemudian nomor 6. Nah, garis B tegak lurus dengan garis A. Di sini tadi gradiennya adalah 2/1 ya. Tak tulis biar beda M-nya, ini MA itu gradien garis A. Tadi kan 2/1. Sedangkan yang B ini tegak lurus dengan A. Berarti karena tegak lurus berarti tinggal tandanya berubah dulu. Jadi ini kan plus, berubah jadi kalau tegak lurus negatif. Terus tandanya pembilang penyebut dibalik jadi negatif 1/2. Ya udah gini aja. MP-nya berarti negatif 1/2. Gampang kan? Kemudian nomor 7. Tentukan gradien garis A. Nah, ini sama lagi nih. Gradien garis A berapa ini? Kita identifikasikan dulu titiknya. Titiknya di sini adalah negatif 2,0 dan ini 0,4. Jadi bedain. Kita tulis negatif 2,0 dan 0,4. X1, Y1, X2, Y2. Rumus gradiennya apa? M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya berapa ini? Gradien garis A, ini tak tulis A. Y2 nya 4 dikurangi 0. X2 /-nya itu adalah 0. X2 nya 0 dikurangi X1 nya min 2. Jadi berapa ini? 4/2. Berarti 4/2 itu adalah 2. 2/1. 2/1 atau 2. Sekarang nomor 8, kita mencari gradien garis C. Nomor 8 gradien garis C. Nah, ini kan sejajar nih. Ada tulisannya garis A. Ini yang tadi di sini adalah gradiennya 2/1. Gradien garis A berarti karena sejajar, berarti gradiennya sama. 2/1 juga atau 2.
Ya udah, jawabannya itu. Misalnya 2/1 atau 2. Karena sejajar, kalau sejajar sama persis gradiennya. Kalau tegak lurus dibalik, tandanya diganti. Kemudian untuk nomor 9 seperti ini, kita menentukan gradien garis B. Nah, gradien garis B ini kan tegak lurus, ya kan? Yang di sini tadi adalah gradien garis A-nya tadi adalah 2. Sedangkan gradien garis C-nya ini juga 2, ya kan? Ini MA. MA-nya 2, MC-nya juga 2. 2/1. Nah, berarti gradien garis B-nya berapa? Karena tegak lurus, berarti gradien garis B tandanya diubah jadi negatif. Kemudian pembilang dan penyebutnya dibalik, jadi negatif 1/2. Gitu aja, gampang banget kan? Berarti jawabannya yang negatif 1/2 ini. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Yang mana garis yang saling sejajar dan yang mana garis yang saling tegak lurus. Nah, kita cari dulu gradien-gradiennya ini diubah ke bentuk eksplisit. Bentuk eksplisit itu gimana? Yang Y sama dengan MX plus C, ya kan? Misal yang pertama. Yang pertama itu adalah 5X kurangi Y kurangi 15 sama dengan 0, ya kan? Negatif Y-nya kita pindah ke kanan, boleh. Yang penting kan diubah Y sama X-nya ini berlawanan gini, juga boleh, ya kan? Kemudian kita biar gampang Y sama dengan gini. Nah, berarti dari sini kan udah ketahuan ini. Berarti gradiennya berapa? Rumusnya kan Y sama dengan eksplisit kan harus Y, MX plus C. Berarti gradiennya adalah 5. Koefisien X-nya ini berarti M-nya 5. Kemudian yang nomor 2 ini kita cari juga nomor 2. Gradiennya berapa itu? Y dikurangi 5X plus 10 sama dengan 0. Negatif 5X sama plus 10 pindah ke kanan semua, jadi Y sama dengan 5X plus 10 pindah kanan jadi negatif 10. Berarti nah ini kan udah sama juga kan. Ini udah Y sama dengan, berarti ini gradiennya juga 5. Nah, berarti yang sejajar itu gradiennya sama, berarti 1 dan 2. Kenapa 1 dan 2? Karena gradiennya sama. Kemudian yang mana yang tegak lurus? Nah, kita tulis di sini aja di bawah 2Y plus 5X. Yang ketiga ya. Di sini 2Y plus 5X plus 50 sama dengan 0. 50 ya ini. Kita ubah ke bentuk eksplisit. Jadi apa? Jadi ininya bentuk eksplisitnya jadi ini 2Y kemudian 5X pindah kanan jadi negatif 5X, 50 pindah ke kanan jadi negatif 50. Kemudian dibagi berapa ini? Bagi 2. Bagi 2. Jadi apa? 2Y/2 kemudian negatif 5X/2 dikurangi 50/2. Jadi berapa ini? Y sama dengan negatif 5/2X dikurangi 25. Seperti itu. Berarti gradiennya adalah negatif 5/2. Yang ini gradien. Nggak pakai X ya. Gradien itu nggak pakai X ya. Gradien itu cuma angka negatif 5/2. Berarti yang nomor 3 di sini gradiennya di sini aja. Sini gradiennya adalah negatif 5/2. Kemudian yang keempat kita cari dulu gradiennya. Tulis di mana ya ini? Udah habis. Di sini ya nomor 4 ya. 4 itu 5Y dikurangi 2X. 5Y dikurangi 2X kemudian plus 10 sama dengan
plus 10 sama dengan 0. Kita cari 5 min 2x pindah kanan jadi 5y min 2x pindah kanan jadi 2x min 10. Kemudian bagi berapa? Bagi 5. Kiri bagi 5, kanan bagi 5. Kurangi 10 bagi 5. Ini 10 ya. Kemudian berapa ini? Nah, ini 10 ya. Kemudian berarti berapa? Y sama dengan 2/5x kurangi 2. Nah, gradiennya berarti ini positif 2/5. Positif 2/5. Nah, kalau kita perhatikan ini kan juga tegak lurus. Kalau dikali hasilnya negatif 1 kan? Positif 2/5. Nah, ini kan negatif 5/2 dikali 2/5 kan juga kalau dikali hasilnya negatif 1 kan. Berarti yang tegak lurus adalah nomor 3 dan 4. Seperti ini untuk nomor 10. Kemudian nomor 11, di antara garis-garis di atas yang sejajar dengan 6x dikurangi 4y plus 12 adalah, nah, perhatikan, kita cari dulu gradiennya. Intinya ini soal pilkanya nomor 11 sampai 18 nanti. Kita cari dulu gradiennya. Gradiennya berapa ya? Tulis dulu 6x dikurangi 4y tambah 12 sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk eksplisit. Ini biar gampang, min 4y-nya tak pindah ke sana aja biar positif. 6x plus 12, kemudian tak pindah 4y sama dengan 6x plus 12. Kemudian kita bagi 4. Kiri bagi 4, kanan bagi 4. Jadinya Y sama dengan 6/4x ditambah 3. Berarti gradiennya yang ini itu adalah berapa? 6/4. 6/4 itu kalau disederhanain jadi bagi 2, 3 bagi 2, 2. 3/2. Nah, kita nyari gradiennya yang 3/2. Nah, kalau yang nomor 1 ini jelas ya. Ini kan gradien udah jadi bentuk eksplisit. Ini gradiennya adalah 3/2. Ya kan? Sedangkan yang nomor 2 ini, gradiennya berapa? Kita cari dulu gradien nomor 2. Nomor 2 gradiennya berapa itu? 3x plus 2y sama dengan 12. Terus kemudian 2y sama dengan negatif 3x plus 12. Kemudian kiri bagi 2, kanan bagi 2, kanan bagi 2. Berarti y-nya negatif 3/2x ditambah 6. Nah, kalau ini berarti gradiennya berapa? Negatif 3/2. Berarti kalau negatif 3/2 berarti yang dicari itu yang positif 3/2 karena sejajar yang sama. Meskipun ini angkanya sama beda tanda, ini enggak sejajar namanya. Berarti nanti jawabannya mesti harus ada angka satunya. Bisa. Kemudian yang 2 enggak ya berarti ya. Yang 2 ini enggak. Kemudian yang nomor 3, 6y dikurangi 9x sama dengan 18. Kalau yang 4 ini, berapa ini gradien? Negatif 2/3, beda. Harusnya kan 3/2. Kalau dengan yang 4 malah tegak lurus nanti. Sekarang yang ketiga kita cek. Yang ketiga itu adalah yang ketiga 6y dikurangi 9x sama dengan 18. Berarti 6y 9x pindah kanan 9x plus 18 bagi 6 ya. Kiri bagi 6, kanan bagi 6, kanan bagi 6. Y sama dengan 9/6x. 18 bagi 6 itu 3. Berarti 9/6 itu kalau disederhanain bagi 3, 3/2x plus 3. Nah, ini berarti gradiennya 3/2. Gradien itu sebelah kiri x, ini koefisien x-nya. Nah, berarti jawabannya kita cari yang sama dengan yang ini 3/2. Berarti yang 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3 ya. Ini ya B ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 12. Gradien garis K tegak lurus dengan gradien ini, maka gradien garis K. Nah,
garis K-nya itu tegak lurus. Ingat ya, ada kata-katanya tegak lurus. Berarti kita nanti cari gradiennya, terus habis itu dibalik. Jadi nyari gradien ini dulu. 6Y dikurangi 8X sama dengan 7. Berarti berapa ini? 6Y 8X plus 7. Bagi berapa? Bagi 6. Kiri bagi 6, kanan bagi 6. Berarti Y sama dengan 8/6 itu sekalian tak sederhanain, bagi 2, 4/3X ditambah 7/6. Nah ini 7/6 nya nggak usah. Nah berarti gradien garis yang ini itu tuh 4/3 ya kan. Tapi ini bukan gradien garis K. Ini bukan gradien garis K karena garis K itu harus tegak lurus dengan 4/3. Berarti gradien garis K berapa? Tinggal dibalik, tandanya diganti. Jadi ini kan plus, jadi negatif. Pembilang penyebutnya dibalik, 3/4. Jadi jawabannya adalah B. Seperti itu untuk nomor 12 karena ini ada kata-kata tegak lurus. Nomor 13 kita cari. Nah ini hubungannya apa? Kita cari gradiennya satu-satu. Ini berarti negatif 3Y 2X sama dengan 0. Berarti ini negatif 3Y, 2X nya pindah ke kanan juga boleh, negatif 2X. Terus kemudian dibagi semain-mainnya ya, 3 dibagi negatif 3. Berarti Y sama dengan positif 2/3X. Berarti gradiennya berapa ini? 2/3. Kemudian yang satunya adalah 6X plus 4Y. 6X plus 4Y sama dengan 8. Kita cari 4Y, 6X pindah kanan jadi negatif 6X plus 8. Kita bagi 4. Jadi dibagi 4 bagi 4. Jadi 4Y per 4 sama dengan negatif 6X per 4 ditambah 8/4. Berarti Y sama dengan negatif berapa ini? Negatif 3/2 ya, disederhanain sekalian, plus 8/4 2. Nah ini 2/3, ini negatif 3/2 gradiennya. Berarti hubungannya gimana? Tegak lurus ya kan. Ini kan eksplisitnya jadi gini. Gara-gara eksplisitnya gini, M nya negatif 3/2. Ini 2/3. Kalau kalian kalikan hasilnya negatif 1. Berarti berpotongan tegak lurus yang C. Kemudian nomor 14, di antara persamaan berikut yang grafiknya sejajar. Nah kita cari. Sebenarnya kalau udah pro ini langsung aja, nggak apa-apa, ini kan langsung bagi 2 kan, 8 bagi 2 4, itu gradiennya mesti 4. Yang ini kalau udah Y sama X terpisah gini, kita tinggal bagi 12 bagi ke 6 nya ini. Jadi gradiennya itu udah gampang banget ya, 12 kan bagi 6. Ini kan nggak usah digagas, cara berpikir cepatnya langsung ini bagi ini. Tapi ini harus terpisah, 12 bagi 6 gradiennya 2. Kemudian yang ini gradiennya 12 bagi 3 4. Kemudian yang ini gradiennya adalah negatif 6 bagi 3 negatif 2. Berarti yang saling sejajar yang gradiennya sama, 1 dan 3, yang B. Lanjut ke nomor 15, gradien yang tegak lurus dengan garis P. Nah kalau ini agak lumayan cukup susah. Kita ubah intinya ke bentuk eksplisit ya, 4X dikurangi setengah Y tambah 5. Ini harus perlu keterampilan aljabar yang bagus ya. Misal jadi negatif 4X nya dipindah ke sana semua, 4X pindah kanan jadi negatif 4X, 5 pindah kanan jadi negatif 5. Kemudian biar ininya jadi Y nggak pecahan, itu dikali berapa? Sebenarnya boleh dikali 2, boleh dikali negatif 2. Kalau aku sih dikali semen-mennya ini biar jadi positif. Jadi kali negatif 2 sekalian semuanya. Negatif 2 kali setengah kan Y. Kemudian negatif 2 kali negatif 4 berarti positif 8X. Negatif 5 kali negatif 2 positif 10, ya kan. Berarti gradiennya ini adalah
8. Nah, kita cari dulu mau tegak lurus atau sejajar. Nah, dia mintanya tegak lurus. Berarti kalau yang pertama itu gradiennya 8 itu atau 8/1 sama aja. Berarti karena tegak lurus, ini tak tulis, nah simbol gini karena tegak lurus berarti tandanya diubah garis P-nya. Ini gradien garis ini adalah 8, karena ini yang diminta adalah tegak lurus, berarti gradien garis yang kedua itu tandanya diganti negatif terus dibalik 1/8. Jadi hasilnya adalah B. Tapi kalau soalnya besok sejajar, jawabannya yang 8. Tapi karena ini soalnya tegak lurus, berarti pembilang penyebut dibalik, kemudian tandanya diubah. Sekarang nomor 16. Pernyataan berikut yang tidak benar adalah, nah kita lihat ini gradiennya 2, benar ya, ini adalah 2, benar. Kemudian ini gradiennya adalah -1 juga benar. Kemudian yang ini, nah ini salah, ini gradiennya harusnya berapa? Gradien itu koefisiennya yang X, gradiennya harusnya negatif 3. Berarti yang salah ini yang C. Sedangkan yang ini benar ya, 2Y sama dengan X plus 6 bagi 2 ya. Bagi 2, kiri bagi 2, kanan bagi 2. Jadi Y sama dengan setengah X. Setengah X ini sama 1 kali X kan juga X. Tambah 3. Nah, gradiennya benar setengah. Untuk nomor 16. Kemudian nomor 17. Gradien garis K yang memiliki persamaan, gradien garis K sejajar dengan garis yang memiliki persamaan. Nah, ini adalah kita nyari sejajar. Sejajar berarti gradiennya sama. Ingat ya, ada kata-katanya sejajar dan tegak lurus. Kita cari dulu ini. Plus Y min 3 sama dengan 0. Ini keterampilan aljabarnya harus bagus. 2X pindah kanan jadi negatif 2X, negatif 3 pindah kanan jadi plus 3. Berarti gradiennya adalah negatif 2. Karena sejajar nggak usah dibalik-balik, sama aja. D. Bedain soal sejajar dan tegak lurus. Kemudian nomor 18. Jika gradien dari garis yang melalui titik ini adalah 7, maka nilai A. Nah, ini kita pakai aljabar juga. X1 Y1 X2 Y2, ya kan? Rumusnya apa? Gradien M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Y2 nya berapa? 5A. Y1 nya 3 per X2 nya berapa? 3. X1 nya A. Ini ya. Gradiennya berapa? 7. Nah, M nya kita ganti 7. 7 sama dengan 5A min 3 per 3 min A. Nah, ini belum selesai ya. Kita selesaikan dulu. Kayak gitu ngerjainnya gimana? 7 sama dengan, tak tulis lagi ya, 5A min 3 per 3 min A. Biar gampang, ini kan dulu kalau masih ingat kelas 1, ini kan 7 kan sebenarnya 7/1, ya kan? Terus kemudian dikali silang, gampangnya dikali silang jadi 3A. Ini kan ada tandanya sama dengan ini dikali yang ke sini, kemudian ini yang dikali yang di sini. Berarti 7 dikali 3 min A, 3 min A sama dengan ini A ya, ini A, bukan 4A. Kemudian 5A min 3. 5A min 3 kali 1 kan tetap sama. Nah, ini konsep aljabarnya harus kuat banget. 21 dikurangi 7A, kemudian 5A dikurangi 3. Kemudian negatif 7A, 5A pindah ke kiri jadi negatif 5A, negatif 3, 21 pindah kanan jadi negatif 21. Jadi negatif 12A sama dengan ini berarti negatif 24. Berarti dibagi senegatif-negatifnya, bagi negatif 12, kanan juga dibagi negatif 12. Berarti berapa? A-nya sama dengan positif 2. Nah, jadi seperti itu pembahasannya, banyak banget ya. Harus bisa ya ini materinya. Oke, seperti itu pembahasan hari ini. Kalau masih bingung, tulis di kolom komentar atau kita bahas lewat Google Classroom, BA ataupun yang lainnya. Oke, Tuhan memberkati.